Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabbihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengkalamkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, ridho, izin serta berkah Dia jugalah kita dapat menjalankan amanah bertolabul ilmi faridatul a'la kulli muslim. Kalau memang kita sudah mengaku muslim, maka wajib belajar. Tidak ada pelajaran atau ilmu ketuhanan tanpa belajar. Kenapa? Karena seseorang telah kuutus kepadamu. Jadi tidak ada yang tidak belajar. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jamaah surau 3 dan grup surau 6 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam masa perjalanan kajian aku pada wujud aku semakin mengenal dalam perjalanan 30 pengenalan atau kita sebut dengan 30 ma'rifah. 30 ma'rifah itu 30 tajuk atau 30 pengenalan. Pada waktu dan kesempatan pada saat ini kita masuk dalam masa memberi dan menerima. Ini makom atau judul atau tajuk malam ini yang berjudul Aku Memberi dan Aku Menerima. Sebuah wujud yang dikatakan dengan jiwa. Jiwa adalah sesuatu kekuatan naluri terdalam oleh seorang manusia untuk mendapatkan jiwa terdalam sejatinya diri bernama aku. Aku didapati oleh diriku, aku yang bernama dengan aku yang memiliki nama. Aku yang memiliki nama tiadalah bernama dipanggil dengan engkau. Sementara aku yang bernama adalah sebuah kodrat yang dari diriku sendiri dinamakan kodrat mahabbah. Kodrat mahabbah adalah tetesan air mata awalku saat diriku merindukan aku yang aku zahirkan dalam bentuk wujud zahir. Dan air mataku itu aku perintahkan untuk menzahir dari ruh yang akan kuberikan sehingga terlihatlah zahir. Zahir itu adalah zikir. Dan kenapa mahabbah itu aku zahirkan? Karena aku tidak mau kehilangan kekasihku.
Dalam wujud hal jiwa dalam menghadap kepada Tuhan adalah wujud napas, yang mana napas adalah wujud Tuhan, yang mana aku ada pada napas tersebut. Aku ada di dalam napas tersebut. Batin yang ada meliputi dari segala perwujudan disebut dengan batin abadi. Barang siapa sebuah jiwa yang mendekati batin abadiku dan menjadikan batin itu Tuhan, maka batin itu adalah Tuhan menuju aku. Akulah sesungguhnya Tuhan yang ada di dalam Tuhan. Ini yang dikatakan aku dalam napas. Di dalam napas tersebut hanya jiwa yang bisa menembusku. Jiwa yang menembusku adalah jiwaku sendiri. Tapi jiwaku tanda-tandanya adalah yang bertuhan kepada napas. Dan napas itu adalah titik terang di mana dia berkata dengan napas, maka terdengarlah oleh aku. Apa yang diucapkannya kepada napas, maka sama artinya dia mengucapkan kata-kata kepadaku. Untuk itu, sebuah jiwa di saat napas dia tarik turun, dia memohon kepadaku untuk didatangkan sebuah batin abadi. Batin abadi yang akan kuberikan dan dia terima itu mengalir ke seluruh jiwa raganya. Batin tersebut akan merasuki jiwanya dan mengalir ke jiwa dan raganya sehingga dia ada di dalam napas. Kalau dia sudah ada di dalam napas, berarti dia bukan sebuah napas, tetapi sesuatu yang dinapasi. Dinapasi adalah yang diberikan napas, bukan dia yang bernapas. Napas tetap bernapas, tapi dia harus berkata dan berjalan ke dalam napas. Mengikuti napas sama dengan mengikuti Tuhan. Tuhan itu adalah aku yang ada di dalam napas. Dimanapun dia berada, selagi napas itu adalah Tuhan baginya, berarti dia sudah bertuhan kepadaku dimanapun dia berada. Yang bergerak pada dirinya adalah aku, yang dirasakan gerakan adalah Tuhan yang terasa. Maka dikatakan di situ, napas bukan dipakai untuk bernapas. Napas itu selalu ada untuk diriku sendiri. Dikala napas itu dia telah menjadi panutan dan sembahan bagi diri, maka dia terima napas itu dariku dan dia terima dengan jiwa. Jiwanya mengalirkan batin napas itu ke sekujur dirinya, meliputi sekalian rongga-rongga dirinya, sehingga detak dan gerakan daripada aku menjadi napas seutuhnya yang berjalan pada dirinya. Dalam perjalanan tersebut, tarikan napas dan aku berikan napas. Setelah dia turun, jiwa itu memohon kepadaku dengan hati nurani dan harapan penuh cinta dan harapan penuh kasih sayang, sebagaimana dia merindukan aku. Maka aku akan berikan kekuatan batinku, disebut batin abadi. Batin abadi inilah yang akan meliputi jiwanya dan menggoncang jiwanya dan memberikan detak yang kuat, kekuatan yang bergerak untuk menandakan aku ada di dalam jiwa tersebut. Maka dengan demikian napas adalah salah satu tujuan untuk mendatangiku. Apabila yang menggerakkan dirinya dia ratakan adalah aku, sementara napas itu adalah yang dinapasi kepada dia agar jiwa itu hidup. Jiwa tidak bernapas, napas tidak berjiwa. Tetapi setelah napas ini masuk ke dalam jiwa, maka jadilah dia jiwa yang bernapas. Napas itu adalah Tuhan baginya. Berarti jiwa dimanapun dia berada, dia sudah dengan Tuhan. Kalau dia sudah dengan Tuhan, berarti dia sudah dengan aku. Akulah Tuhan yang berhubung di dalam batin. Batinku dinamakan napas. Napas adalah kekuatan memberi dan menerima. Dia berikan dirinya, dia terima Tuhan. Dia berikan jiwanya dan dia minta Tuhan akan kuberikan Tuhan. Sesungguhnya aku ada dalam Tuhan itu tersebut. Membatasi antara tubuh dengan jiwa sangat halus disebut dengan batin. Batin itulah yang disebut dengan batin abadi, yang menjadi getaran dan batas antara jiwa dengan aku.
Merasakan jiwa dengan aku hanya dengan kekuatan Tuhan, dan Tuhan itu adalah napas yang menyelimuti jiwanya. Apabila jiwanya sudah merasakan sebuah kekuatan untuk menuju aku, nama kekuatan itu adalah kekuatan Tuhan yang disebut napas. Napas ini adalah seperintah aku dalam wujud Tuhan. Aku yang memerintahkan untuk mengambil dan memberi. Apabila jiwa itu datang kepadaku dengan tarikan napasnya, maka aku akan berikan Tuhan atau gerak dari batinku merasuk ke dalam jiwanya. Berarti jiwanya sudah di dalam lingkaran batin abadi. Lingkaran batin abadi inilah yang merasakan jiwa itu ada, merasakan getaran yang disebut dengan gerak daripada aku. Akulah sesuatu yang tersembunyi di dalam napas tersebut. Napas tersebut adalah suatu yang halus di balik yang halus, dan napas itu adalah memberikan hidup, dan tidak ada yang bernapas sesuatu kecuali napas itu sendiri, dan dia adalah jiwa yang memiliki dan kekuatan sebuah napas, dan jiwa itu bertuhan kepada napasnya. Apabila dia belum bertuhan kepada napas, maka dia tidak akan bisa menerima dan memberi. Kalau dia sudah bertuhan kepada napas, dia bisa menerima dan memberi. Apa yang aku terima adalah jiwa, apa yang aku beri adalah Tuhan. Maka jadilah jiwa yang bertuhan kepadaku dengan cara dan adab yang telah kutetapkan. Tiada satu kemampuan yang bisa menolong menghadapi aku. Tidak ada suatu kekuatan yang bisa menolong untuk bertemu aku apabila dia sudah mengatakan napas itu adalah Tuhan dan Tuhan itu adalah aku. Bergeraknya dia bukan karena napas. Napas itu tidak pernah bergerak dan akulah yang bergerak. Apa yang aku gerakkan, aku kepada aku, yaitu dengan jalan napas. Nanti apabila aku telah bertemu aku, maka kekosongan akan melimuti dirinya. Inilah yang dikatakan memberi dan menerima. Apa yang aku terima adalah jiwa dari dia. Apa yang akan kuberikan adalah batin abadiku Tuhan. Bagaimana proses masuknya diri kepada alam, bagaimana masuknya jiwa kepada Tuhan, tentu dengan dia merasakan apa yang telah dia jalikan. Mewujud tajali napas merasuk ke seluruh jiwa dan mengisi segala rongga. Inilah yang dikatakan napas itu telah meliputi dia. Berarti bagaimanapun jiwa itu sudah ada di dalam napas, sementara aku ada di dalam napas. Satu langkah lagi dia akan kehilangan aku, dan aku tidak pernah lagi menyebut dia aku, melainkan keduanya dalam titik fana yang kosong. Inilah yang diharapkan satu pertemuan. Barulah kita bisa mengerti siapa kita, siapa aku, dan siapa kamu. Demikian. Baik, kita adakan muzakarah jamaah. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan juru tabligh menyampaikan amanah daripada jamaah dan para imamnya, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala mursalin. Ittaqullah ittaqullah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat berkumpul dalam tausiah Ayah Mursyid Syekh Muhammad Buya Iwan Maulana Al-Khalidi yang terhormat, yang dimuliakan pada malam ini. Insya Allah dengan tausiah yang telah disampaikan tadi mungkin sekilas akan bisa diulas kepada Imam Khotib, kepada Ustadzah Nurbaya, mungkin bisa diberikan sekilas dari ulasan tausiah Ayah Mursyid tadi. Insyaallah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Atas waktu dan tempat
Tepatnya Khalifah Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Syekh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah telah kita dengarkan sama-sama pemaparan tausiah dari Yang Mulia Guru Mursyid kita yang sama-sama kita cintai dan sama-sama kita sayangi. Semoga Yang Mulia sehat selalu. Insyaallah. Amin. Sebuah jiwa berhubungan dengan sebuah batin abadi yang disebut dengan nafas. Nafas itu adalah batasan antara jiwa dan aku, yang mana tempat aku memberi dan menerima. Nafas itu adalah Tuhan, yang mana Tuhan itu adalah aku yang berada di dalam nafas aku yang sejati, berwujud kepada zohirku dan nyatalah menjadi aku. Zohirku adalah zikirku. Jadi jamaah, berharaplah kepada aku dengan mengharapkan dan membutuhkan kehadirannya, dengan jiwa yang merindu, dengan jiwa yang mencinta, dengan jiwa yang mahabbah. Carilah aku dengan jiwamu, dengan senandung ilahi. Insya Allah kita semua bisa mengalaminya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Aku yang sejati ini hanya orang-orang yang mahabbah, hanya orang-orang yang merindu dan mencinta yang bisa mengalaminya. Insya Allah demikianlah penyampaian aku. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk juru tablik silahkan aku kembalikan untuk ditunggu dan ditertibkan jamaahnya. Insyaallah. Subhanallah, terima kasih untuk tausiahnya kita, ayah. Sebuah jiwa, nafas yang memberi dan menerima. Siapa? Yang memberi adalah jiwa, dan yang menerima adalah Tuhan. Mungkin apa yang sekilas tadi kita dengar dari apa yang sudah Ayah Mursyid tausiahkan bisa menjadi pertanyaan bagi para jamaah. Tapi untuk itu sebelumnya kami persilakan terlebih dahulu kepada Khalifah Imam Surah 2, Imam Muhammad Soleh untuk bermusyawarah dengan Ayah Mursyid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dalam keadaan sentiasa sehat selalu, berbahagia selalu sama Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya dari tablik. Ada kalam Buya yang sampaikan tadi, apa yang aku beri adalah Tuhan, apa yang aku terima adalah jiwa. Bertemu dalam satu titik fana, Buya. Mohon Buya perjelaskan agar kami lebih dapat memahami lebih dalam, Buya. Mungkin daripada awak memahami titik fana terlebih dulu, lebih baik kita tengoklah kembali kepada maksud daripada memberi dan menerima tadi. Memberi daripada menerima adalah memberi itu jiwa lah kita. Jiwa kita sudah siap untuk menerima apa yang kau beri. Tetapi yang aku beri adalah Tuhan kepadamu. Sementara jiwa adalah belum bertuhan. Setelah jiwa mendapatkan Tuhan, disitulah baru bisa aku menjadi Tuhan bagi engkau.
Nah, ini yang pertama harus kita paham dulu tajuknya. Ya, apabila kita sudah memperjalankan jiwa kita dengan napas yang ditarik, maka kita temuilah dia pada tempat yang tak terhingga. Maka kita hela napas, kita tiup, samalah pada itu kita meniupkan napas itu kepada jiwa kita, sehingga jiwa kita dialiri oleh batin abadi. Yang kita tiupkan dari itu adalah kepada diri batin abadi yang masuk kepada rongga-rongga daripada diri kita semua. Nah, inilah berarti jiwa kita sudah di dalam batin abadi yang dinamakan Tuhan. Jiwa kita ada pada Tuhan di dalam batin abadi, dan batin abadi telah merasuk kepada jiwa kita. Jiwa kita mengalirkan batin abadi itu menuju rongga-rongga diri kita ini semua, sehingga agama adalah batin abadi tadi sudah betul-betul wujud daripada diri jiwa kita sendiri. Yang bergerak adalah aku, bukanlah batin abadi. Tapi batin abadi adalah kalau kita berkalam kepada dia hanya melalui batin abadi baru dia dengar. Kalau kita nak tengok dia, barulah batin abadi itulah yang bisa dia melalui batin abadi. Tanpa batin abadi tidak akan sampai kepada dia. Mana dia batin abadi itu? Batin abadi adalah batin yang telah selimutkan jiwa kita, dan dia terasa sesuatu yang kuat pada diri kita untuk menyelam ke dalam nyawa itu sendiri. Paham? Alhamdulillah, insyaallah. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih untuk musyawarahnya Khalifah Muhammad Soleh. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Khalifah Suro 6, Khalifah Imam Laude untuk bermusyawarah dengan Yang Mursyid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh saya dari Juru Tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Buya. Semoga Buya beserta keluarga sehat selalu. Insya Allah. Alhamdulillah juga sebenarnya yang ingin saya perkatakan sama dengan Khalifah Muhammad Saleh. Namun ingin saya memahami sedikit, mungkin saya bisa salah atau gimana, mohon diluruskan Buya, bahwa jiwa ini berarti antara jiwa dan aku ini adalah perantaranya, yaitu adalah batin abadi yang merupakan anutan daripada jiwaku. Aku yang menerima dan aku yang memberi. Aku yang menerima sebuah jiwa dan aku yang memberikan ketuhanan. Dalam pemberian ketuhanan ini, apakah yang dimaksud oleh Buya itu adalah sebuah mahabbah kepada sebuah jiwa? Mohon pencerahannya, Buya. Yang diberikan itu adalah batin abadi, yang mana batin ini mengalir meliputi jiwa. Ya, mengalir meliputi jiwa. Begitu kita mengharapkan kepada, dengan kita memohon kepada sesuatu dengan menarik napas kepada yang sesuatu ada di dalam napas, maka dia memberikan suatu batin untuk membungkus jiwa tersebut, dinamakan batin abadi. Dan ini adalah dirasakan dengan hantaman jantung pertama yang membuat semua itu menggetarkan seluruh jiwa kita. Nah, inilah yang membuat jiwa itu memiliki hak untuk mendapatkan aku, karena antara jiwa itu dengan aku memiliki syahadat khusus, memiliki syahadat istimewa, yang mana syahadat itu menuju aku, dan mengenal napas itu adalah akan menuju mengenal aku. Itu yang dikatakan dengan man arofa nafsahu,
Bagaimana kita mengatakan man arafa nafasu, ya, bukan nafsahu, nafasu wa qad aroha illahu. Nah itulah, barang siapa yang mengenal nafasnya, dia akan mengenal aku. Barang siapa yang bertuhan kepada nafasnya, berarti dia bertuhan kepada aku. Nah inilah yang harus kita camkan. Bagaimana kita menjunjung tinggi dulu batin sebagai Tuhan, yang mana batin tersebut dikatakan dengan sebuah wujud yang bertugas melayani aku dan jiwaku. Batin itu disebut dengan batin Tuhan. Inilah yang dikatakan dengan perjalanan ilahi. Ilahi itu adalah perjalanan nafas antara aku dengan jiwaku sendiri. Jadi denyut jantung bukanlah sesuatu yang bergerak. Denyut jantung adalah hati yang telah merintih, hati yang telah menerima suatu kekuatan. Inilah yang dikatakan betul-betul telah diantarkan oleh batin yang disebut nafas, batin abadi itu, yaitu rasa kehadiran aku di dalam batin abadi disebut nafas. Dan jiwa itu akan mengalami karena dia telah menyembah nafas. Nafas itu adalah batin abadiku dan aku ada di dalamnya. Barang siapa yang mengatakan itu Tuhan, maka dia harus memandang aku yang ada di dalam nafas. Tapi kalau nafas dia tidak akui Tuhan, maka dia bilang Tuhan, aku tidak mendengarnya. Seperti itu. Paham? Alhamdulillah Buya, terima kasih atas pencerahan. Insya Allah Ananda bisa pahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terima kasih untuk muzakaronya Khalifah Laude, dan terima kasih Buya untuk penjebaran dan penjelasannya tadi. Sebuah nafas ternyata adalah ilahi yang menjadi perantara bagi jiwaku dan aku. Tuhan itu. Seperti itulah. Perantara Ya. aku dengan jiwaku adalah Tuhan. Itu dicamkan itu juru tabligh. Ya, berapa tingginya derajat aku, sementara Tuhan bagiku untuk memberi dan menerima. Tetapi aku bukan nafas, ingat itu. Tapi aku yang bersemayam di dalam nafas. Apabila aku pada suatu saat nanti bertemu dengan jiwaku, aku bertemu dalam titik kosong fana, maka tiada lagi aku di situ. Nah ingat, ini untuk berikutnya harus paham ya. Maka jadikanlah junjunganmu adalah batin abadiku bernama nafas. Karena aku dengan aku yang tak terhingga dan aku yang terhingga akan bertemu dalam genggaman nafas. Sementara yang menentukan adalah jiwaku. Kalau jiwaku belum bertuhan kepada aku, maka tidak satu pun yang bisa bertuhan kepada aku. Subhanallah, insya Allah. Mohon ridhonya ya. Oke. Sampai tidak bisa berkata-kata. Insya Allah. Saya persilakan kepada Khalifah Imam Utari untuk menyampaikan muzakarah kepada ayah. Waktu dan tempat kami. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih kepada Juru Tabligh atas memberikan kesempatan waktunya, insyaallah. Dan semoga Buya beserta keluarga sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, ya insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbi. Izin bertanya Buya mengenai jiwa. Di sini bukan jiwa yang bernapas, tapi jiwa yang dinapasi. Setelah merasuk ke batin yang abadi, maka itu bukanlah napas, tapi di dalam aku.
merasuki ke dalam jiwa. Nah, setelah merasuki ke dalam jiwa ini, apa Buya itu apa udah termasuk bertuhan Buya? Mohon penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jiwa itu telah betul-betul menuju aku, maka aku akan memberikan sebuah kekuatan batin yang dinamakan batin abadi, yaitu napas. Napas itu adalah batin yang akan mengalir ke seluruh jiwa dan seluruh rongga-rongga jiwanya, sehingga dia ada di dalam napas tersebut. Sesungguhnya hanya gerakan akulah yang menjadi pertanda baginya. Jiwa tidak bergerak, napas tidak bergerak, tapi akulah yang bergerakkan napas kepada jiwaku sendiri, dan aku adalah sesuatu yang ada di antara mereka. Insyaallah barakallah. Terus Buya atas pemaparan dan penjelasannya, semoga Dan Buya sehat selalu. kalaulah jiwa itu dalam aku yang dikatakan wujud bagi diriku yang dinamakan hu telah lenyap kepada yang tidak bernama, yaitu sebuah aku yang tak terlihat, maka apabila aku kembali kepada aku bertemu dalam satu titik, maka kekosongan akan datang. Jika tiada lagi kata hu dan kamu tidak akan mengenal aku, hanya aku rindu kapan kamu menyebut aku. Paham? Insyaallah Buya, barakallah subhanallah Buya. Terima kasih Buya atas pemaparannya, penjelasannya. Insyaallah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah, terima kasih Khalifah untuk misalkannya, terima kasih ya untuk penjelasannya. Subhanallah. Jadi sebelum kita mencapai untuk ke titik fana dan titik kosong itu, jadi harus mencapai benar-benar mencapai jiwa kepada batin abadi seperti itu. Iya, Oke, karena so, disitulah kuncinya semua. Menembus aku harus melalui Tuhan, yaitu batin abadi. Kalau batin abadi sudah menyelimuti jiwa, berarti jiwa sudah di dalam batin, dan aku sudah di dalam batin. Tinggal lagi aku merubah tugas daripada jiwa batinku. Apa tugas yang aku rubah? Aku, dia memberi, aku menerimaku. Maka tiada lagi yang memberi, tidak ada lagi yang menerima, tidak lagi yang ada disebut aku, kecuali aku merindukan seseorang menyebut aku. Gitu, paham? subhanallah, insyaallah. Terima kasih ayah. Terus selanjutnya kami persilakan kepada Imam Idris bermusyawarah dengan ayah. Waktu dan tempat kami persilakan. Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih Jaya Tablik kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, semoga sehat selalu. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah Buya. Izin Buya, kita menikmati kalam-kalam Buya yang kita simak pada malam hari ini. Sungguh dahsyatnya kita menikmati, yaitu tentang masa memberi dan menerima. Dikatakan atau kalam-kalam Buya, mohon penjelasan lagi. Aku memberi, aku menerima. Sejatinya diri bernama aku. Johirnya adalah zikirku. Napas wujud Tuhan. Napas itu tidak bergerak. Yang bergerak aku. Batin wujud Tuhan. Batin abadi yang menyelimuti jiwa. Yang menjadikan getaran. Mohon penjelasan lagi Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tuhan
yaitu batin abadi. Kenapa disebut batin abadi? Salah satu Tuhan adalah memberi. Salah satu Tuhan adalah menerima. Tuhan menerima dari aku. Tuhan memberi dari aku. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang sanggup menerima dan tidak ada Tuhan lain yang sanggup memberi. Tetapi pada saatnya, dikala aku memberikan perlindungan, batin abadiku disebut Tuhan yang larut ke dalam jiwa dan meliputi jiwanya, maka jiwa itu akan mengalami sesuatu yang sangat merindu kepadaku. Dan akhirnya Tuhan, napas akan berubah alih fungsi. Dengan merintihnya dan ingin bertemunya jiwaku denganku, maka kuperintahkan memberi dan bertemu sama-sama. Aku memberikan diriku dan dia menerima aku, maka tiadalah aku di dalam kekosongan itu. Nah, inilah yang dikatakan pertemuan. Ini yang dimaksud dengan kalam-kalam Tuhan atau napas. Tahap pertama ini dia berikan napas sehingga jiwa itu dinapasi untuk bertemu dengan aku. Bukan jiwa yang bernapas, tapi jiwa yang dinapasi, yaitu kodrat Tuhan. Kalau jiwa berkodrat Tuhan, dia bisa menembus kepadaku, karena aku memang harus bertemu dengan jiwaku sendiri. Seperti itu, paham? Subhanallah, jiwa yang berkodrat Tuhan. Insyaallah ya. Barakallah ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami persilahkan, ini sudah yang bertanya, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Imam Tri Trapsila untuk menyampaikan muzakarah kepada Mursyid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih cerita Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Buya dan segenap keluarga senantiasa sehat walafiat, Buya. Insyaallah, amin. Mohon pencerahan kembali, Buya. Aku adalah Tuhan bagi jiwaku sendiri. Aku adalah junjungan diriku sendiri. Aku adalah sembahan jiwaku sendiri. Seperti apa pencerahan kembali, Buya? Karena napas adalah suatu batin abadi yang mana menutupi keberadaanku yang tidak tercapai oleh ilmu apapun dan Tuhan manapun. Batin abadi itu adalah Tuhan dari segala Tuhan. Ini yang dikatakan Tuhannya aku. Bagaimana aku menjadi Tuhan bagi jiwaku sendiri setelah jiwaku benar-benar bertuhan kepada aku melalui batin abadiku bernama napas. Adakah yang menggerakkan dia? Adakah dia rasakan yang bergerak itu adalah Tuhan? Dan dia merasakan batin abadi itulah yang menyelimuti aku. Dan jiwanya yang bisa menembus dengan kekuatan batin abadi tadi untuk mendapatkan aku di tempat sesuatu yang tak terhingga, yang mana tiada bertempat dan tidak pula pada suatu tempat, tetapi bertemu dalam sesuatu kekuatan yang tidak bisa dihalangi, yaitu kerinduan yang tidak tertahan lagi. Inilah yang akan menjadi pertemuan yang dijembatani oleh napas yang disebut Tuhan. Tanpa napas itu berlaku buat seperti Tuhan, tidak mungkin ada Tuhan tanpa aku yang menjadi Tuhan pada napas. Tidak mungkin ada Tuhan tanpa ada yang mengaku Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah aku yang berdiam di dalam napas. Maka napas itu adalah batin abadiku untuk mendapatkan aku di tempat terhingga, yang mencari hanya bisa jiwaku sendiri. Dan jiwakulah satu-satunya yang aku kenal, yaitu jiwa yang mencintaiku dan jiwa yang pendiam. Dikatakan jiwa pendiam bukan jiwa tidak berkata, tapi jiwa yang tidak terpengaruh dengan apapun.
di depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Apapun bentuknya, aku sudah tidak terpengaruh lagi. Ini yang dikatakan jiwa. Kenapa tidak pengaruh? Bukan aku tidak mau. Aku sedang mengalami cinta yang kuat dengan Tuhanku. Jadi aku tidak membutuhkan yang lain. Itulah jawaban sebuah jiwa yang mencintai. Maka dia lepaskan segalanya. Baik apapun, dia tidak akan menjadi sesuatu yang kuat lagi terhadap yang lain, tapi dia menjadi jiwa yang sunyi. Jiwa yang sunyi, jiwa yang bebas dari pengaruh apapun. Paham? Subhanallah. Insya Allah Buya. Terima kasih pula pencerahannya Buya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah kita Tidak berilmu. Baik, kita ketemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.